Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di sini sesuai kesepakatan kita. Kita bakal melakukan konseling kelompok. Sebelumnya udah ada yang pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Berharap dengan adanya sesi konseling ini dapat membantu teman-teman semua untuk memecahkan permasalahan teman-teman, khususnya dalam topik permasalahan yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai kebiasaan belajar. Kita bakal gimana sih cara kita untuk belajar lebih baik lagi, kira-kira kebiasaan belajar apa yang salah dalam selama ini ketika teman-teman belajar, teman-teman sekolah, kira-kira gimana sih caranya untuk meningkatkan kebiasaan belajar itu supaya lebih optimal lagi. Nah teman-teman, di sini aku bakal memperkenalkan diri dulu. Nama aku Selin Eliana, teman-teman bisa panggil aku Selin, ya, atau Kak Selin. Tapi teman-teman bisa panggil aku seperti itu. Kemudian selanjutnya aku bakal jadi pemandu atau fasilitator teman-teman untuk membantu teman-teman nantinya punya bisa mengambil keputusan atau bisa memecahkan permasalahan teman-teman. Sebelumnya aku bakal minta teman-teman buat perkenalan dulu. Selain perkenalan diri, teman-teman bisa menyebutkan satu-satu nih, satu-satu. Kira-kira kenapa nih? Nama aku Selin. Perkenalkan Kak, nama aku Selin. Dari aku sendiri, permasalahan yang aku alami dari kebiasaan belajar itu, aku suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Gitu. Jadi nanti selain perkenalan nama, teman-teman bisa menyebutkan hal itu. Gitu. Terus sebelum itu, aku izin nanti beberapa bakal aku catat untuk bahan evaluasi lagi nantinya. Oke? Mungkin bisa siapa yang mau mulai? Mulai dulu. Oke. Perkenalkan, nama aku Alia Fredela, biasa dipanggil Alia. Aku biasanya kalau belajar itu melihat di HP juga, maksudnya pelajaran-pelajarannya nggak mengerti. Habis itu kadang-kadang pas lagi di tengah pelajaran suka ke distract terus main HP jadi nggak dilanjutin belajar. Oke, jadinya malah jadi main HP ya, terus belajarnya nggak selesai. Ya, Oke, dari dilanjutkan. Kenalin nama aku Gita, bisa dipanggil Gita. Jadi kesulitan belajar aku tuh susah banget memahami sama menghafal gitu segala macam. Perkenalkan nama aku Alisa, bisa dipanggil Alda. Biasanya tuh aku tuh didistraksi sama HP, jadi bisa lagi belajar. Tapi untuk beberapa HP gitu karena aku Oke, jadi tadi kita kurang bisa memahami ya, sulit memahami apa sih ini materinya, intinya apa sih gitu ya. Jadi kalau Ale, HP sama kayak Alia tadi ya. Ya boleh lanjut. Kalau saya lebih dapat panggil aku kalau lagi belajar biasanya distraksinya itu kayak ketika lagi belajar biasanya main HP, biasanya mau belajar 10 menit lagi deh, 2 menit lagi deh, sampai akhirnya nggak lanjut. Oke, jadi tunda-tunda ya. Ah nanti deh 8 pas gitu ya. Oh nanti deh 8. 30. Oh gitu. Oke, paham. Bahkan nama aku dari ini biasanya panggil Ben. Kalau saya belajar aku kelas belajar. Oke. Yang bikin males apa boleh tahu nanti bisa diceritakan ya. Kalau biasanya bikin males kayak karena ada HP segala macam, ada banyak. Banyak ya. Oke boleh nanti bisa. Kenalkan, nama saya Adrianus Bernardo, bisa dipanggil dia. Kesulitan saya dalam belajar itu gampang distract, mungkin dari notif-notif lain dari susah. Oke teman-teman, terima kasih perkenalannya dan sudah memberikan kesulitan belajarnya. Nanti kita bakal gali lebih dalam lagi ya. Sebelumnya sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, aku akan menekankan bahwa teman-teman harus paham bahwa dalam konseling kelompok ini tidak ada paksaan. Kita bakal terbuka satu sama lain dan teman-teman nanti bisa percaya satu sama lain bahwa dalam konseling kelompok ini kita bisa menjaga rahasia. Jadi kalau misalkan nanti ada yang bersifat pribadi, teman-teman bisa simpan sendiri untuk bahkan belajar teman-teman sendiri ya. Supaya dalam forum ini atau dalam sesi ini informasi yang ada di sini tidak bakal keluar ke yang lain, apalagi yang bersifat sangat pribadi. Oke? Kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, teman-teman bisa.
Oke teman-teman, karena di tahap tadi kita sudah paham apa yang bakal kita lakuin. Sebelumnya kita sepakati dulu waktu kita untuk melakukan konseling ini kira-kira antara 30 sampai 65 menit. Kira-kira kita sepakat ya? Oke, jadi nanti kita bakal melanjutkan nih setelah ini ke tahap penjajakan. Di sini kita bakal menggali lagi apa sih kira-kira awal permasalahan, titik permasalahan dari masalah yang sudah teman-teman tadi sebutkan itu apa sih kira-kira? Oke, teman-teman, saya sudah membagikan LKS. Jadi teman-teman bisa dibaca. Itu ada beberapa bagian yang bakal kita gali nih. Kita bakal menggali kebiasaan belajar yang teman-teman saat ini lakukan atau yang biasa teman-teman lakukan. Kira-kira teman-teman boleh nggak share dulu? Biasanya kebiasaan belajar apa sih? Di rumah itu jam berapa sih teman-teman belajar? Ada nggak kayak yang punya jadwal pasti? Aku jam segini harus belajar. Ada nggak dari teman-teman? Selama ini punya jadwal gitu nggak? Nggak. Berarti kayak ada tugas nanti lah ngerjainnya. Ada nggak yang pernah kalau misalkan ujian belajarnya waktu ujian aja? Karena orang harus ujian ya hari ini. Gimana? Teman-teman boleh sharing nggak? Kira-kira ujian itu waktu belajarnya kayak mana? Belajar waktu ujian. Dari siapa dulu? Mungkin dari yang cowok boleh? Siapa dulu? Oke. Dilian gimana? Jadi kalau saya cuma belajar pas pulang aja karena saya nggak pernah belajar sebelumnya. Terus kalau ulangan itu belajarnya sebelum siang-siang atau sebelum jauh-jauhan itu belajar. Jadi langsung satu ulangan itu baru. SKS ya? Oke. Siapa lagi? Aku sih mungkin kalau ulangan gitu, aku belajar dari sebelum ulangan, tapi masih dapat nekat sebenarnya. Sehari sebelumnya juga? Mungkin dari sebelumnya belajar. Mungkin teman-teman boleh menanggapi ya. Kira-kira coba ada yang mau nanya nggak? Kira-kira biar kamu cara belajarnya gimana? Bisa paham nggak? Kira-kira yang kamu pelajarin di ulangan itu masuk nggak gitu? Itu ya, mungkin boleh ditanya nanti. Oke, bisa dilanjutkan. Belajar itu biasanya aku belajar sama sehari sebelum ulangan. Biar yang bedainnya tuh malam itu aku biasanya hafalin semuanya. Lalu besok subuhnya aku ingetin lagi lah. Aku berusaha lagi dengan cara ngomongin sesuatu dari atas. Kalau ada yang nggak bisa aku ngulang dari atas. Oh, baca gitu ya? Dibaca ulang? Kalau aku misalnya hamil 2 atau hamil 3 sebelum malam itu udah belajar. Tapi mata pelajaran yang diajarkan masih terus membuat mereka sampaikan. Jadi punya list duluan yang mana yang mau dipelajarin ya? Jadi sih kalau belajar juga sih sistemnya SKS gitu ya. Tapi nggak intinya tapi dari soal-soal udah belajar jadi lebih gampang. Tapi masih soal-soal kamu seperti ini. Kalau aku biasanya belajar sebelum ulangan itu aku cari dulu materinya, misalkan cari di HP materi apa aja yang bakal keluar. Terus pas aku belajar aku baca-baca. Nanti setelah baca misalkan kayak 30 menit baca gitu, terus aku buat rangkuman sendiri dari otak aku, terus aku tuangin gitu ke kertas materi yang udah aku paham. Ya teman-teman, terima kasih ya udah mau sharing. Dari teman-teman sendiri berarti udah punya cara masing-masing buat belajar ya. Tapi kebanyakan kalau boleh aku simpulkan, teman-teman itu lebih banyak yang mendekati ulangan baru mau belajar gitu. Ini kan ada nggak yang kira-kira misalkan ini awal masuk semester ya, kan masih santai ya belajarnya, kayak pelajarannya juga belum yang gencar terus-terusan gitu kan. Apalagi teman-teman kan udah mau masuk ke jenjang lebih tinggi lagi ya, udah mau naik kelas 9, udah mau lulus. Teman-teman, kita mau cari tahu nih, kira-kira kenapa sih kok aku bisa belajar ini nggak maksud, aduh kok aku udah baca dari tadi kok nggak paham ya. Terus kenapa sih aku selalu terdistrak sama HP, sama notif untuk ngajak main, terus main keluar kayak gitu. Kenapa sih aku malas belajar? Itu nanti kita bakal cari tahu. Terus kira-kira nih kalau ada tugas, biasanya kalian kerjainnya kapan? Terus alasannya itu
kenapa? Karena kan banyak ya kayak ngerjainnya besok dikumpulin, padahal deadline ini seminggu, dikumpulnya minggu depan, tapi ngerjainnya hari malam ini besok dikumpul. Ada kayak gitu? Nggak ada. Ada atas semua sih. Teman boleh di sini kita bakal mulai masuk ke LKS ya. Coba teman-teman boleh training salah satu di bagian satu itu gimana kebiasaan belajar kamu selama ini. Kalau misalkan ada yang nggak sama kayak gini, bisa terus di lainnya atau bisa dijabarin lagi tuh di sampingnya, nggak apa-apa. Oke. Menunda tugas, terus tadi kalau misalkan menunda tugas itu kira-kira alasannya apa, itu udah diberikan. Nanti setelah ini kita sharing ya, kira-kira di bagian pertanyaan satu ini teman-teman bisa mengungkapkan pengalaman atau kebiasaan belajar yang selama ini telah teman-teman lalui gitu. Jadi teman-teman bisa tahu, terus bisa ngasih masukan ya, kamu harusnya bisa kayak gini, kalau kamu bisa kayak gini. Ada yang sulit dipahami? Bisa. Sudah semuanya? Sudah. Mau dari siapa dulu nih yang menyebutkan? Ya. Dari Arya. Dari Arya. Dari Arya. Kebiasaan belajar aku selama ini tuh sering menunda tugas juga, terus sulit fokus ke distract sama HP atau game. Habis itu belajar sambil membuka HP, terus malas atau bingung cara belajar. Oke. Kalau aku sih sering menunda tugas, belajar itu pas ulangan doang. Terus nggak pernah ngulang pelajaran itu. Nggak diulas gitu ya? Terus kalau kebiasaan belajar aku tuh biasanya sering menunda tugas, habis itu belajar hanya satu halaman, sulit fokus karena HP, dan kebanyakan pelajaran. Kalau aku kesulitan kebiasaan belajar itu pertama sering menunda tugas, kedua belajar saat ulangan, dan terakhir sulit fokus karena aku. Kebiasaan belajar aku sering menunda tugas, belajar hanya saat ulangan, tidak punya jadwal belajar, malas sekali belajar, tidak mau pelajaran, sama belajar sambil berpikir HP. Lengkap ya? Oke. Kalau saya itu yang pertama sering menunda tugas, yang kedua belajar harus ulangan, yang ketiga sulit fokus karena HP atau game, yang keempat malas atau bingung cara belajar, dan yang terakhir belajar sambil membuka HP. Oke, makasih nih teman-teman. Kayaknya kita benar-benar perlu menggali lebih dalam lagi ya, karena banyak banget nih kebiasaan belajar yang sebenarnya bisa dioptimalkan, tapi teman-teman masih belum melakukan gitu. Sebenarnya teman-teman sadar ya kalau kebiasaan belajar ini belum baik. Gimana teman-teman sadar ya? Sadar. Kira-kira teman-teman mau nggak kayak, oh aku harus punya greget nggak? Aku harus merubah ini nih mulai dari sekarang. Ada nggak kepikiran kayak gitu? Ada, tapi belum pernah kesampaian. Jadinya kayak hari ini nih mikir, aku besok harus ini deh, tapi besok baru mikir lagi, aduh besok deh aku harus kayak gini, gitu nggak? Sama ya kayak bisa nih kita analogiin kayak orang mau diet, aku besok harus mulai ngurangin makanan deh, tapi besok dia masih makan terus nih, besoknya dia baru kepikiran lagi, aku besok harus diet deh, gitu. Sama deh kayak gitu. Sebenarnya teman-teman bisa mulai pelajaran ini. Kalau teman-teman udah sadar, teman-teman bisa mulai dari awal dulu deh. Kita bakal latih bikin kayak tulis apa aja sih yang bakal kita lakuin di minggu ini. Di Senin kita ngapain, Selasa kita ngapain, kayak gitu. Terus
Teman-teman boleh nih ceritain secara singkat aja rutinitas belajar teman-teman di rumah. Di rumah itu kira-kira belajarnya pas apa? Misalkan kayak nanti aku malam-malam belajar itu bikin mapping, dan ditulis di nomor 2 ya. Nah, nanti yang teman-teman sambil nulis aja nggak apa-apa. Nanti di yang ketiga itu dari beberapa masalah yang di nomor 1 udah teman-teman checklist, dipilih nih atau digabungin deh mana sih yang paling menghambat, yang paling sering menghambat teman-teman untuk belajar selama ini. Kalau ada yang susah boleh ditanya dulu. Ya, itu bisa ditulis misalkan teman-teman biasanya belajar di kamar, ruang tamu, atau di mana, terus cara belajarnya. Setelah ini kita sharing, tapi setelah misalkan ada satu orang yang sharing, kita buka untuk yang lain untuk menanggapi ya. Jadi teman-teman bisa menanggapi satu sama lain. Misalkan Alia menceritakan, jadi aku bakal minta teman-teman untuk menanggapi. Mau mulai dari siapa dulu nih untuk sharing? Rutinitas belajar saya di rumah itu saya biasanya belajar di rumah, lalu saya hanya belajar sebelum ulangan. Biasanya saya akan mengulang materi yang telah diberikan dalam bentuk PPT atau menggunakan materi yang sudah ditulis lalu membaca kembali dan membaca kembali biar ingat. Oke nih teman-teman, kita udah dapet sharing nih dari Brian, yaitu tadi bisa mengulang PPT, terus dipelajari lagi. Oh teman-teman dapat PPT juga ya dari Brian, di share ya berarti. Terus dapat kisi-kisi juga ya sebelum ulangan gitu. Nah itu kan bisa dipelajari tuh dari kisi-kisi itu. Dan bisa juga kayak seminggu sebelumnya aku, ini PPT dikirim di akhir aja atau setiap habis materi ada PPT yang dikirim? Tapi teman-teman waktu pelajaran itu teman-teman ada nggak ya harus ini deh nanti aku bikin atau rangkuman gitu waktu di akhir gitu ada ya? Teman-teman ada yang menanggapi kira-kira diri itu udah bagus atau belum untuk pembelajaran atau ada yang mau masuk ke oh kamu bisa ini deh, kamu bisa itu maksudnya
Siapa? Ayo. Nanti giliran nih. Ini Pak, ini cerita lagi nggak? Lupa. Gimana? Cerita singkat. Oh, dia bisa lagi coba. Jadi saya belajar yang pertama, lalu cuma belajar sebelum ulangan. Saya akan mengulang materi yang telah diberikan dalam PPT atau menggunakan materi yang sudah ditulis di buku, lalu membacanya kembali dan mengulangi kembali di rumah saya. Gimana? Kira-kira menurut teman-teman budaya ini strategi belajarnya udah baik atau belum? Yang bisa diperbaiki kira-kira apa? Oke, jadi jangan cuma pas ulangan ya, karena strategi belajarnya itu udah baik. Kalau menurut aku sendiri, strategi punya dia ini nih udah baik nih, kayak dia bisa, oh dari PPT ini aku mau baca, terus aku bisa ngulang materi lagi yang ada di catatan, yang ada di buku, dicari inti-intinya. Itu udah bagus, apalagi bakal lebih baik kalau misalkan dipelajarinya setelah dapat pelajaran ini, hari ini kamu dapat pelajaran ini, itu dibaca, nanti di akhir bikin rangkuman atau ulasan gitu ya dia. Nah, setelah dia siapa yang mau? Jadi tugas pelajarku di rumah biasanya kalau belajar di kamar awal aku bakal bikin materi kerja terus bakal bikin catatan kecil buat hafal materinya kayak ringkasan-ringkasannya gitu. Jadi kayak ditulis di buku kecil itu ya intinya. Berarti kamu sama aja kayak bikin mind map ya. Gimana teman-teman kira-kira dari Bennett ini udah baik atau belum strategi pembelajaran yang kira-kira bisa diperbaiki apa? Udah. Sebenarnya setelah baru juga ya padahal yang sharing, sebenarnya teman-teman itu udah punya kesadaran untuk melakukan strategi yang baik atau sudah dilalui kalau strategi belajar atau cara belajar teman-teman yang bagus. Ini tuh bisa dimaksimalkan lagi teman-teman. Jadi setelah ini bisa nih dimulai, kan udah mau mulai masuk semester baru ya. Nah itu bisa lagi diperbaiki lagi, begitu dulu seminggu pertama, minggu kedua, udah dilanjut. Salah satu kegiatan aku belajar di rumah seperti aku biasanya belajar saat malam hari sebelum ulangan. Saya baca-baca atau meringkas materi atau apapun caranya agar saya paham. Lalu besok paginya tuh subuh-subuh, biasanya jam 2 jam 3 pagi, aku coba bangun dan sebutin semuanya, pahamin. Jika salah satu meringkas salah satu saya, aku akan mengulang dari awal lagi. Itu kan paling lumayan saja, tapi aku nggak semua. Berarti menghafal ya? Menghafal materinya intinya. Gimana teman-teman? Udah bagus atau belum? Udah baik atau belum? Kira-kira bakal lebih baik lagi gimana caranya? Gimana Anda mau? Sebenarnya bagus Kak, cuman kayak daripada dihafalin mending kayak pahami semua materi aja. Kalau menghafal malah nanti jadi greget ya? Iya. Gimana? Ada yang mau Itu untuk ya kurang karena kalau dia tidur malam itu bangun pagi sama bisa jam tidurnya sih. oh iya benar. Itu ya. Itu bisa jadi masukan kamu, jadi bisa evaluasi. Oh besok lagi mungkin aku bisa belajarnya lebih di sorein. Kalau belajar malam biasanya belajar malam yang harus belajar malam itu biasanya tidur jam Oh lebih cepat. iya jam setengah 8 tidur. Jadi mending bangun lebih pagi. Jadi kamu orangnya kan nggak bisa begadang. Ini kan kalau tidur jam 9 kalau jam 3. Oh ya. Tapi pagi banget ya kalau sampai jam 2 jam 3. Tapi biasanya kalau jam 3 materinya banyak, kalau yang materinya sedang dikit biasanya jam 4. Ya, tadi Alia udah mengatakan ya, dia juga lebih bisa kayak itu bisa merusak jam tidur kalau bangun tidur ternyata setelah lagi ternyata dia bangun tidurnya jam 7:30.
Ada yang mau kasih tanggapan atau bisa dilanjut ya? Rutinitas belajar aku di rumah itu, aku biasanya melakukan hafal sambil pahami sebelum pulang kami 3 atau kami 2. Kemudian aku membuat ringkasan atau tulis di kertas. Nah, misalnya ketika pelajaran MTK itu aku biasanya lebih sering lakukan sejauh aku hafal menyusun itu. Kemudian kalau aku belajar biasanya di kamar dan kadang itu sambil mendengar musik. Berarti kalau aku boleh tanya, kamu terganggu atau malah makin bisa belajar kalau dengerin musik? Apalagi kalau belajarnya MTK ya, kan itu rumus-rumus kan. Sambil dengerin musik, terganggu atau malah lebih paham? Lebih paham. Oh, lebih paham. Aku bisa dulu ngomongin gimana teman-teman kira-kira? Waktu kalau mau dengerin musik malah kamu udah Oh, jadi kayak keganggu ya, Kak? Fokusnya jadi pecah ya? Gimana? Ada? Atau ada yang sama? Kayak Ali, sambil dengerin musik? Kamu juga pengen dengerin musik? Lebih paham ya? Kayak ngerasa nggak sendirian belajar. Kayaknya bisa bikin ngantuk juga ya, dengerin musik. Cuma ya jangan keras-keras. Terus jadi kayak lebih happy aja gitu. Iya, jadi lebih semangat ya. Oke, ada yang mau kasih tanggapan lagi? Kita lanjut ya. Biasanya kalau aku belajar tuh aku kayak menghamin sama hafal sih sebenarnya. Terus kalau udah aku rangkum atau aku buat mind mapping warna-warni gitu biar lebih gampang menghafal. Poin-poinnya gitu ya. Gimana teman-teman? Ada yang masih sama? Atau ada yang sama cara belajarnya juga? Mungkin rangkuman ya, kalau misalkan mapping udah bagus, terus ada lagi apa kita lanjut ya kalian? Aku biasanya belajar itu malam hari sekitar jam 7 gitu. Terus aku prepare, habis itu aku baca materi dari berbagai sumber, kayak misalkan Google, habis itu dari buku juga. Habis itu aku baca sekitar waktu 20-30 menit, bisa baca, terus aku buat rangkuman sendiri pakai bahasa yang lebih aku pahami gitu. Jadinya lebih gampang gitu. Jadi kamu cari banyak referensi ya, banyak sumber, terus kamu jadi satu. Oh ternyata ada informasi dari sumber ini kamu tulis, dari sini kamu tulis gitu. Dia nggak teman-teman. Ada yang mau menanggapi atau ada yang ternyata aku juga sama nih kayak Arya, tapi aku belum nunjukin. Ada nggak yang kayak gitu? Berarti kebanyakan ambil dari PPT atau materi yang dari dikasih ya. Mungkin kalau lainnya dari kisi-kisi ya, kisi-kisi terus dicari gitu kan. Ya kayak digabungin gitu dari kisi-kisi PPT, habis itu cari sumber lain gitu. Jadi kisi-kisinya dijawab misalkan satu mempelajari bagian ini, terus kamu cari bagian ininya. Oke. Oke teman-teman. Nah sekarang kita bakal lanjut nih. Apa yang paling sering menghambat teman-teman untuk belajar? Nah ini ditulis aja. Karena kan tadi kita udah banyak ya, udah tahu. Itu kan tadi udah beberapa yang teman-teman checklist. Nah itu bisa dicari tahu nih sumber utama dari kebiasaan belajar yang masih belum optimal teman-teman itu dari apa? Penghambatnya itu apa? juga satu aja enggak aku catatnya juga tulisnya di nomor 3 satu. Iya yang paling menurut kamu itu paling menghambat ya? Nggak yang harus di checklist juga nggak apa-apa kalau di luar itu ada. Tapi dari lingkungan belajar teman-teman juga mendukung atau ada penghambat? Misalkan di rumah keluarga, di rumah Mendukung Pak. Misalnya kalau nggak misalnya nggak minggu ulangan biasanya dia kayak kurang jaga tenangnya jadi kurang fokus. ibu kan bisa bilang kayak apakah ibu aku mau belajar dulu. Bapak atau ini tapi Oh kakak itu bilang kakaknya aku mau belajar dulu atau malah kakaknya Allah belajar buat apa gitu. enggak sih saya dibikin cuma dia dia suka lupa karena berisik. Itu kamu sebelum belajar kamu bilang dulu. Pasti dia juga bakal mendukung ya kalau bilang.
dari penjelasan guru mata pelajarannya teman-teman juga paham nggak atau ada kesulitan di lapangan dulu? Misalkan guru matematikanya, aku ini sering orang ngejelasinnya karena ini susah, ngejelasinnya bahasanya susah gitu. Ada nggak? Nggak ada. Guru-gurunya mendukung semua ya, Bi, ya. Udah semua? Kita udah menyelesaikan di tadi. Kita bakal melanjutkan ke penafsiran. Di sini kita bakal cari tahu kira-kira perasaan atau pikiran apa yang menyebabkan teman-teman itu terhambat dalam belajar. Oke, teman-teman udah siap untuk melanjutkan ke tahap berikutnya? Oke, teman-teman, kita di penafsiran. Di sini ada beberapa pertanyaan atau beberapa bagian yang perlu teman-teman jawab. Nah, di sini di nomor 4 dari guru menjawab mana yang paling sering terjadi pada kamu, sama sih kayak yang sebelumnya. Ini dicentang tapi yang benar paling sulit aja, benar yang paling berpengaruh. Terus nanti kalau udah bisa dilanjutkan ke bagian nomor 5. Menurut teman-teman, apa sih perasaan atau pikiran yang paling membuat teman-teman itu sulit belajar teratur? Ya, aku malas, terus materinya susah, nggak semangat, lebih ingin main, lebih ingin HP, ya, terus materinya susah, jadi malas duluan gitu ya. Gampang bisa banget sih, udah nanti aja. Itu bisa ditulis di nomor 4 dan 5. Kemudian yang bisa dilanjutkan lagi. Kira-kira dampak dari kebiasaan belajar itu apa? Terhadap nilai, tugas menjadi numpuk. Kalau ditunda-tunda bisa numpuk ya. Kayak misalkan tugas dikasih di hari yang sama, sebenarnya itu deadline-nya tuh nggak cepat, tapi gara-gara ditunda-tunda terus, terusnya jadi banyak banget, jadi pusing aja ini. Jadinya materinya sulit dipahami. Tapi mungkin ya kayak tadi permasalahan kita sulit memahami itu bisa karena menunda-tunda. Namanya juga udah. Sekarang karena kita udah tahu nih inti masalahnya apa, permasalahannya itu gimana, nah kita bakal cari tahu nih. Kita udah tahu nih akarnya, kita bakal cari tahu strategi apa sih yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Nah, di sini teman-teman bisa tulis 3 strategi yang kira-kira bisa kita lakukan buat memperbaiki kebiasaan belajar. Itu ada 3. Terus setelah itu kita bakal sharing ya. Kalau bisa disebutin masing-masing. Misalkan membuat jadwal. Kalau kayak di cetak itu dapat atau di sekolah dapat gimana? Boleh dibawa pulang?
Ada yang masih bingung nggak atau kira-kira kalau 3% bagus? Mau dari siapa dulu nih yang sharing? Oh, dari Andi. Strategi atau dari strategi? Jadi strategi yang bisa aku lakuin buat memperbaiki kebiasaan belajar itu membuat jadwal belajar jadi lebih efisien dan teratur, kayak buat schedule-nya secara rinci gitu. Jadi aku tahu aku mau belajar apa. Habis itu mulai belajar dengan mencari materi, terus pelajari materi-materinya, terus melihat semuanya, membaca semuanya. Habis itu di akhir membuat rangkuman dengan bahasa yang aku lebih pahami dan lebih ngerti, jadi bisa fokus. Terima kasih ya Alia. Nanti udah di beberapa kali diterapin ya. Kemarin juga udah diterapin ya. Kalau aku strategi yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki kebiasaan belajar itu mulai ngulang pelajaran setiap hari dulu. Terus buat jadwal belajar gitu, jadi setiap hari itu ada jadwal belajar biar bisa paham juga materinya. Nah itu buat rangkuman setiap aktif bab. Jadi kalau ulangan tuh nggak perlu baca dari awal, udah ada rangkuman, jadi tinggal ngulas. Aku itu pertama membuat jadwal pelajaran. Ini dari awal yang dipelajari. Kemudian aku membuat penjelasan singkat sehingga aku bisa dipaham dibanding aku membaca PPT yang mungkin bahasanya sudah dipahami. Kemudian terakhir aku biasanya mengenai materi setiap pulang sekolah itu 30 menit. Mulai pertama itu harus punya jadwal dan pasti untuk belajar. Lalu kedua itu tidak menunda waktu untuk belajar. Lalu terakhir mungkin paham dengan apa yang dipaham dengan pengertian dan intinya semua kalimat. Iya. Jadi nggak harus dihafalin, tapi paham ininya aja ya, memahaminya. Kayak tadi udah dikasih pendapat sama Alia ya. Lalu dilanjut. Yang pertama, membuat jadwal belajar, mengurangi pemakaian HP saat belajar, sama memulai belajar atau penunda. Oke. Jangan menunda-nunda ya, berarti udah mulai tahu ya kalau misalkan ini kita nggak boleh malas, jadi itu nggak bakal numpuk loh. Itu tugas itu nggak bakal banyak kalau misalkan kita nggak numpuk, nggak nunda-nunda. Oke? Strategi saya membuat jadwal belajar yang pas, lalu yang kedua mencari materi untuk dipelajari, dan yang terakhir itu memahami materi dan hafal hasilnya supaya Mungkin nanti bisa lebih diperbaiki lagi ya. Jangan dihafal, tapi dipahamin aja. Hafal bagian-bagian ini aja, misalkan intinya apa, satu kata aja.
Kira-kira cara itu cara apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mengurangi distraksi dari belajar? Tadi ada dari HP, notif, kan notif untuk main. Gitu. Kira-kira menguranginya gimana? Ini langsung sharing aja nggak? Dari siapa dulu? Mungkin dari yang cowok. Siapa dulu? Oke. Jadi cara yang bisa saya lakukan untuk mengurangi distraksi belajar itu mungkin kalau misal dapat notif itu bisa desain dulu. Jadi bisa lebih fokus buat belajar. Kalau aku juga sama kayak saya sampai biar nggak ada waktu biar nggak berguna. Jadi nggak mau membuka gitu ya? Kan kalau kerja itu sukanya terdistract sama nanti dulu deh kerjaan ini deh biar kita buat alarm. Bagus. Jadi bisa langsung mulai ya tanpa ditunda. Oke. Belajar itu aku sudah mengalami materi setelah sekolah itu aku bisa mulai pengamatan 30 menit aja deh. Tadi udah disebutin di strategi itu ya. Kalau aku sih distraksinya tuh pas udah nggak paham tuh main HP ujung-ujungnya kan. Jadi akhirnya aku tuh biasanya titipin ke mama aku jadi fokus gitu belajar. Udah pernah dicoba kayak gitu? Oh kayak gitu. Distraksi aku tuh kayak tergoda sama HP atau gadget. Jadi aku lebih menjauhkan diri dari HP terus fokus ke buku biar nggak ada buka HP nggak ya biar nggak ada godaan kayak gitu. Mungkin setelah sehari sebulan HP ini ditaruh aja. Jadi kan kamu misalkan dari sumber dari HP ya. Jadi HP-nya tuh benar-benar dipakai pas belajar itu ya untuk itu aja. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini kita bakal cari tahu nih teknik fokus apa yang kira-kira bakal dicoba. Ini misalkan membaca poin penting, membuat maklumat. Ini kayak main map gitu, intinya aja. Fokus biar fokus belajar. Nanti di teman-teman setelah menghadapi atau setelah melakukan teknik atau strategi tadi bisa nih kasih supplement. Oh nanti kalau misalkan aku habis belajar ini aku mau beli es krim nanti kalau misalkan aku habis belajar ini aku mau beli ini deh, aku mau makan ini deh, aku nanti mau minta buat ini deh sama mamaku. Jadi supplement, jadi teman-teman tuh nggak kehilangan motivasi untuk belajar. Jadi teman-teman kayak semangat gitu belajar. Oh nanti aku belajar, aku harus bisa belajar lebih baik lagi. Siapa tahu nanti aku bisa juara, terus aku bisa ngembangin orang tua. Selanjutnya di kelas 7B, kelas 8D dan 8A. Nanti sekarang itu aja di nomor Yang 10 ya. itu kelas 7A, 8B dan 8C. Itu yang versi kalau tadi untuk yang kelas 7A, kelas 7B, 7C dan 7D. Kelas 7B, 8A dan 8B. Kelas 7A, 8B dan 8C. Terima kasih. Itu di bagian B juga ada sampel. Di situ teman-teman untuk ini kira-kira dalam 1 minggu ini kayak jadi masa percobaan gitu. Setelah itu kalian merasa oh ternyata belajar kayak gini enak juga ya, oh ternyata kayak gini aku lebih paham materinya gitu. Nanti bisa ditulis nih di hari Senin misalkan waktu belajarnya sepulang sekolah. Terus hari Selasa pulang belajar waktu belajarnya malam sebelum tidur. Terus mata pelajaran apa yang bakal dipelajari itu ditulis juga. Terus catatannya misalkan membuat mind map, terus mendengarkan YouTube tentang materi itu gitu. Jadi dicicil gitu belajarnya. Jadi nggak seabrek waktu mau ulangan.
Karena kalau misalkan sebelum ulangan juga ada beberapa bagian yang sebenarnya teman-teman ini sebenarnya aku belajar nggak sih? Tapi aku lupa. Iya nggak? Karena nggak ketemu soal yang gitu. Jadi bingung gitu waktu ketemu mata pelajaran itu. Iya, semalam aku baca itu, tapi apa ya? Kayak gitu. Itu ditulis juga di kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu tenaga evaluasi. Nah di sini aku akan teman-teman sharing nih hal baru apa sih yang hari ini dipelajari. Misalkan aku akhirnya sadar kak misalkan pembacaan geografi kita sebelum terus bagaimana dari sesi ini yang benar-benar membuat kalian itu merasa harus berubah. Ditulis aja itu ada di mana 16 sama 16. Setelah itu disebutin ya perwakilan aja nggak? Nanti dari perwakilan cewek sama perwakilan cowok ya. Gantian ya. Jadi jangan Alia dan jangan Brian. Misalkan ya kalau ada konseling kayak gini itu teman-teman mau nggak sih ikut kayak gini? Mau ya? Iya. Karena kan membantu ya untuk karena sebelumnya kayak remeh itu kadang Allah nanti juga bisa ini Allah nanti pas ada deh itu bisa jadi informasi. Ada yang kayak ini langsung gitu dulu bisa itu sendiri-sendiri misalkan bilang sama kita dulu tuh ruang belajar kan ada sumber masalah gitu jadi bisa dipanggil kita bisa kalau ini aku ingin tahu deh gimana caranya ini aku pengen cerita gitu jadi bisa ngebantu. Sambil ditemuin siapa yang mau sharing bawa siapa ini dia namanya aku lagi kayak lupa tuh loh beda sama band ini yang mana ya udah duluan apa hal baru yang kamu pelajari hari ini jadi tuh aku pengen mencoba gitu loh setiap hari belajar gitu terus bagian mana dari sesi ini yang membuat kamu merasa harus berubah pas sharing rutinitas belajar tuh kayak aku mau coba caranya Alia dan aku mau coba caranya Ben aku coba caranya Ale gitu siapa tahu lebih efektif jadi bisa tahu beberapa cara dan bisa dicoba ya mana yang paling efektif jadi nanti bisa disimpulkan lagi. Terima kasih. Lanjut siapa? Kabar yang pada ini saya bisa membuat terusan lebih baik dan mengevaluasi diri saya sendiri.
bagian sesi yang sangat berubah di sesi strategi memahami pemasaran. Jadi saya merasa bahwa strategi saya cukup baik dalam berubah lalu menjadi lebih efektif dalam belajar. Jadi membantu kamu buat menghindari lagi ya. Oke teman-teman, ini kita udah di penghujung sesi ini. Gimana rasanya? Lebih lega nggak? Iya. Jadi lebih menyadari gitu ya. Oh ternyata gini ya. Oh ternyata gini. Ini bisa jadi pengalaman juga buat teman-teman. Oh ternyata aku udah pernah lewat perusahaan apa kalau bisa ada perusahaan apa kali. Oh ternyata sebenarnya aku udah pernah ngadain sesi ini. Nah di sini aku mau ngasih motivasi nih buat kalian. Kalian itu bisa berubah loh. Kalau kalian mau berubah, kalau misalkan nggak sadar atau misalkan udah sadar, tapi kalau nggak mau, itu bakal susah juga buat merubah kebiasaan itu. Jadi kalau dari sekarang teman-teman bisa berubah mulai dari langkah-langkah kecil kayak tadi dulu ya. Oke, itu kita bisa cukupkan sesi ini. Bisa nggak? Terima kasih semuanya. Terima kasih ya.